Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian dimanapun berada, sahabat HSS, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang agak menyeleneh sedikit. Jadi pertanyaannya, mengapa kaum muslimin membenci Nabi Isa bin Maryam sampai-sampai mereka tidak meyakininya sebagai anak Allah dan beliau disalib karena dosa-dosa segenap makhluk? Nah, itu pertanyaannya. Mari kita jawab. Saya belum mendapatkan pertanyaan yang lebih aneh dari pertanyaan ini, karena tidak ada korelasi antara cinta dan penghormatan, antara meyakininya sebagai nabi dan keyakinan akan ketuhanannya. Perlu kita garis bawahi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau masuk kepada barisan para rasul yang ulul azmi, yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, yang telah menyampaikan risalah Rabbnya dan sabar di atas kedurhakaan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam, dan beliau kelak pada akhir zaman akan turun untuk meluruskan segala kesalahan yang dinisbatkan kepadanya dan apa yang dilakukan mengatasnamakan dirinya. Dan dalam permasalahan Isa Al-Masih, Islam hadir sebagai penengah antara kedua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang sangat mencela, mengecam dan berpaling darinya. Mereka adalah Yahudi. Mereka mengatakan bahwa beliau adalah anak dari seorang penjegal. Mereka menisbatkan segala kekejian dan keburukan kepada beliau dan ibunya. Kemudian kubu yang kedua, yaitu sebaliknya. Kubu yang kedua adalah mereka yang sangat menghormatinya dan menyanjungnya, sampai-sampai mereka menjadikan beliau dan ibunya adalah sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran datang untuk meluruskan kedua kubu tersebut. Lantas apa yang ditegaskan Al-Quran terkait Nabi Isa alaihi salam dan Maryam? Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran Surah Al-Imran ayat 42. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia berbicara dengan manusia ketika dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-Imran ayat 45-46. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surah Al-Imran ayat 55. Kaum muslimin meyakini kesucian, kenabian, ketinggian derajat Nabi Isa alaihi salam. Mereka mempercayai
bahwa mencaci atau menghinanya menyebabkan seseorang keluar dari Islam ataupun murtad. Dalam hal ini, umat Islam tidak pernah membedakan antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dalam Al-Quran disebutkan, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Sesungguhnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain, dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Dalam waktu yang sama juga kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia. Dan Allah Ta'ala lah yang harus kita sembah. Dan kita tidak boleh berpaling darinya. Milik Allah lah langit dan bumi. Semuanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penghinaan yang sangat besar dan merupakan perbuatan yang sangat keji. Bagaimana Allah memiliki seorang anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Allah lah yang Maha Agung, adalah Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Kepadanya lah kita bergantung. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 88-95. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dari agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik darimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pelihara. Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 171 sampai 172. Hadirin sekalian dimanapun berada, alhamdulillah, anak kira semuanya sudah terjawab dan dalil-dalilnya sudah disampaikan. Semoga kita mendapat petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.